Bismillah. Hamid Fahmi Zarkashi juga menjelaskan tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik berdasarkan skema asik yang di atas. Menurut Hamid, kelahiran ilmu dalam Islam dibagi ke dalam 4 periode. Pertama, turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam. Turunnya wahyu pada periode Mekah merupakan pembentukan struktur konsep dunia dan akhirat sekaligus yang merupakan sebuah struktur konsep tentang dunia atau world structure yang baru. Seperti konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan kepadanya, hari kebangkitan, penciptaan, akhirat, surga dan neraka, hari pembalasan, konsep ilmu, nubuah, ibadah, dan lainnya. Sementara turunnya wahyu pada periode Madinah merupakan konfigurasi struktur ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam menghasilkan kerangka konsep keilmuan. Itu ditandakan dengan tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan ritual peribadatan, rukun Islam, dan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Periode kedua adalah lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan, seperti struktur konsep tentang kehidupan, struktur konsep tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika, dan tentang manusia yang semuanya itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan. Istilah-istilah konseptual yang terdapat dalam wahyu seperti ilmu, iman, usul, kalam, nador, wujud, tafsir, takwil, fikih, kholak, halal, haram, dan irodah itu mulai dipahami secara intens. Konsep-konsep ini telah memadai untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan yang juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang mendasar. Atas dasar framework ini, Hamid menegaskan, maka dapat diklaim bahwa embrio ilmu atau sains dan pengetahuan ilmiah dalam Islam adalah struktur keilmuan dalam worldview Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini bertentangan secara diametris dengan klaim para penulis sejarawan Islam kawakan dari Barat seperti De Boer, Eugene Mears, Alfred Quillman, dan O'Leary, dan banyak lagi, yang menganggap sains dalam Islam tidak ada asal-usulnya. Periode ketiga adalah lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam yang ditunjukkan dengan adanya komunitas ilmuwan. Bukti adanya masyarakat ilmuwan yang menandai permulaan tradisi keilmuan adalah Islam adalah berdirinya kelompok belajar atau sekolah Ashabus Suffah di Madinah. Di sini kandungan wahyu dan hadis-hadis Nabi dikaji dalam kegiatan belajar dan mengajar yang efektif, yang tentunya tidak dapat disamakan dengan materi diskusi spekulatif di dunia yang melahirkan tradisi intelektual Yunani. Hasil dari kegiatan ini adalah munculnya para pakar hadis seperti Abu Hurairah, Abu Dar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Abdullah ibnu Mas'ud yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya seperti Qadi Syuraih, Muhammad ibnu Hanafiyah, Ma'bad al-Juhani, Umar ibnu Abad al-Aziz, Wahab ibnu Munabbih, Hasan al-Basri, Ghailan ad-Dimashqi, Ja'far asy-Syadiq, Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Abu Yusuf, dan Asy-Syafi'i. Menurut Hamid, framework yang dipakai pada awal lahirnya tradisi keilmuan ini sudah tentu adalah kerangka konsep keilmuan Islamik. Indikasi adanya kerangka konseptual ini adalah usaha-usaha para ilmuwan untuk menemukan beberapa istilah teknis keilmuan yang rumit dan canggih. Istilah-istilah yang didefinisi oleh kosakata Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Termasuk diantaranya ilmu fikih, usul, ijtihad, ijma, qiyas, akal, idrak, faham, tadabbur, tafakkur, hikmah, yakin, wahyi, tafsir, takwil, alam, kalam, nutqi, azan, hak, batil, haqiqah, adam, wujud, sabab, kholq, huluk, dahir, sarmat, zaman, azal, abad, fitrah, kasab, khair, ikhtiar, syar, halal, haram, wajib, mukmin, iradah, dan lain sebagainya menunjukkan adanya kerangka konsep keilmuan. Periode keempat adalah lahirnya disiplin ilmu Islam. Dalam hal ini, Hamid dengan mengutip Al-Arslan mengemukakan bahwa kelahiran disiplin ilmu Islam tersebut melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama itu problematik, yaitu tahap di mana berbagai problem subjek kajian dipelajari secara acak dan berserakan, tanpa pembatasan pada bidang-bidang kajian tertentu. Tahap kedua adalah disipliner, yaitu tahap di mana masyarakat yang telah memiliki tradisi ilmiah bersepakat untuk membicarakan materi dan metode pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing. Dan yang tahap ketiga adalah penanaman. Pada tahap ini, bidang yang telah memiliki materi dan metode khusus itu kemudian diberi nama tertentu. Seperti telah dijelaskan di atas oleh Hamid Fahmi Zarkashi berkaitan dengan framework Islam yang mampu melahirkan embrio ilmu atau sains, dalam praktik nyatanya umat Islam memang tidak hanya melakukan pengajian dan pengembangan dalam bidang al-ulumu syar'iyyah saja, akan tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum. Hal ini dapat juga dipahami karena Al-Quran memberikan perhatian yang banyak pada hal-hal yang berkenan dengan fenomena alam, sejarah, sosial, dan hidup bermasyarakat, politik, dan masalah kenegaraan. Bab 3. Urgensi epistemologi Islam. Epistemologi biasanya didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas ilmu pengetahuan secara menyeluruh dan mendasar. Secara ringkas, epistemologi disebut sebagai theory of knowledge. Epistemologi dasar yaitu suatu pengantar. Epistemologi berbicara tentang sumber-sumber ilmu dan bagaimana manusia bisa meraih ilmu. Sementara itu, knowledge atau ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Islam khususnya agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab
yang begitu besar perhatiannya terhadap aktivitas pemikiran dan keilmuan. Ini misalnya tergambar pada penyebutan kata al-ilm dan derivasinya yang mencapai 823 kali. Bahkan yang diajarkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam adalah pengetahuan tentang nama-nama benda. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan perintah membaca Iqra dan menulis yang disimbolkan dengan pena atau kolam. Wahyu ini pun sudah berbicara tentang proses penciptaan manusia yang berasal dari al-alaq, sesuatu yang melekat. Tetapi sejak awal sudah diingatkan bahwa proses membaca dan belajar tidak boleh dipisahkan dari dasar keimanan. Semua harus dilakukan dengan nama Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itulah tradisi ilmu dalam Islam sejak awal sudah bersifat tauhidi, tidak sekular, tidak mendikotomikan antara unsur dunia atau unsur akhirat, antara ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu itu bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai ibadah kepadanya. Maka Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah sesungguhnya tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Al-Quran memuat banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keilmuannya. Bahkan aktivitas sehari-hari haruslah ditandai dengan aktivitas keilmuan yang akan terkait dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Quran Surat Toha ayat 114. Karena itu Al-Quran sangat menekankan bahwa ada perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah tidaklah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dan firman-Nya juga, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Karena itulah Allah mengacam keras pada orang-orang yang tidak menggunakan segala potensinya untuk berpikir dan meraih ilmu. Sehingga dengan ilmu itu mereka meraih hidayah. Orang-orang seperti ini dalam Al-Quran disamakan derajatnya dengan binatang ternak. Seperti firman-Nya, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk si neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai qalb tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah menjadikannya faqih, memahami dengan baik. Dan dalam masalah agama Islam, dia menghilami petunjuknya. Muttafaqun alaih. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian manusia itu laksana barang tambang seperti tambang emas dan perak. Orang-orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah orang-orang yang terbaik juga dalam Islam, apabila mereka memahami Islam. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Para pencari ilmu juga diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Kaum muslimin wajib memanfaatkan dengan sekuat tenaga untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi. Selain pahalanya yang sangat besar, ilmu juga menjadi landasan keimanan dan landasan amal. Banyak orang yang terpedaya dengan nikmat sehat dan kelonggaran, sehingga tidak dapat memanfaatkan waktu itu dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Hadis riwayat Bukhari. Padahal kedudukan ilmu sangatlah sentral dalam Islam, sehingga Allah memerintahkan agar aktivitas mencari ilmu itu tidak boleh berhenti, walaupun dalam kondisi perang sekalipun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu tentang agama? Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa menempuh jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah telah menuntunnya ke jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Barang siapa didatangi kematian di mana dia sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan para nabi di surga adalah satu tingkat derajatnya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Ibnu Sunni dengan sanad hasan. Hadis sahih dan hasan serta pendapat sahabat dari bagian 3 dan 4 ini dikutip dari kitab Ihya Al-Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya menyatakan, "Wa man lam yaduq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dulal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walaupun sesaat, maka ia akan terjerumus dalam kebodohan yang hina sepanjang hayat. Dan khusus untuk pemuda, Imam Syafi'i berpesan, "Wa man fatahu ta'limu wa qashababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi." Barang siapa yang tidak menggunakan masa mudanya untuk mencari ilmu, maka bacakan takbir 4 kali. Wadatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la tibara lidatihi. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Jika kedua hal itu tiada padanya, maka tak bisa disebut pemuda.
Karena begitu pentingnya kedudukan ilmu, maka rusaknya ilmu dan ulama juga menjadi faktor penyebab terpentingnya dalam terjadinya kerusakan suatu masyarakat. Rusaknya orang-orang yang berilmu terjadi ketika mereka terjebak dalam kekeliruan atau penyakit atau hubud dunia. Imam Al-Ghazali menyimpulkan yang artinya sesungguhnya kerusakan rakyat terjadi karena kerusakan penguasa dan kerusakan penguasa terjadi karena kerusakan ulama. Andaikan hakim dan ulama tidak rusak, maka akan kecillah kerusakan penguasa disebabkan ketakutan mereka pada hakim dan ulama. Tujuan ilmu. Karena kedudukannya yang sangat mulia, ilmu juga memiliki tujuan yang yang mulia pula. Dalam Islam, tujuan utama dari ilmu adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan, yaitu sa'adah. Sebab ilmu mengkaji tentang ayat-ayat atau tanda-tanda, baik ayat kauni atau kauli, yang menjadi petunjuk bagi yang ditandai, yaitu Allah Sang Pencipta. Profesor Naqib Al-Attas memberikan gambaran singkat tentang tujuan ilmu yang juga merupakan tujuan utama pendidikan. The purpose for seeking knowledge in Islam to include godness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam, therefore, to produce a good man. The fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inclusion of adab. Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas, Islam and Secularism. Sementara itu, Al-Attas mendefinisikan adab. Adab is recognizing and acknowledgement of the reality that knowledge and the being are ordered hierarchically according to their various greatness and degrees of rank, and of one's proper place in relation to that reality and one's physical, intellectual, and spiritual capacity and potential. Hal ini menarik bahwa sila kedua Pancasila mengharuskan terbentuknya manusia Indonesia yang adil dan beradab. Adil dan adab adalah dua istilah kunci dalam Islam yang konsepnya sangat jelas. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala direalisasikan dengan sikap tauhid kepada Allah. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan manusia mengakui dan menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Adab kepada ilmu maknanya mampu memahami dan menundukkan ilmu-ilmu pada tempatnya. Maka sesuai dengan sila kedua Pancasila tersebut, seharusnya di Indonesia dikembangkan proses pendidikan yang mengarah pembentukan manusia beradab, bukan manusia yang biadab. Atau lebih jauh tentang konsep adab, lihat Adian Al-Husaini, Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Dan Adian Husaini, pendidikan Islam membentuk manusia berkarakter dan beradab. Sebagai salah satu perwujudan konsep adab adalah beradab terhadap ilmu dan ulama. Profesor Wan Mohdnor Wan Daud dalam bukunya Budaya Ilmu, dalam satu penjelasan Singapura Pustaka Nasional, menjelaskan bahwa salah satu konsep pendidikan dalam Islam adalah bersifat integral atau kuli dan bukan parsial atau juz'i. Islam menolak konsep spesialisasi sempit yang membutakan ilmuwan dari khazanah keilmuan bidang-bidang lain, khususnya bidang-bidang ilmu fardu ain. Spesialisasi yang membutuhkan terhadap bidang lain menurut Jose Ortega y Gasset, filsuf Spanyol yang berpengaruh besar, telah melahirkan manusia biadab baru, a new barbarian. It is evident that the change has been pernicious. Europe today is taking a sinister consequence. The convulsive situation in Europe at the present moment is due to the fact the average Englishman, the average Frenchman, and the average German and uncultured. They are ignorant of the essential system of ideas in considering the world animate, which belong to our time. This average person in the barbarian a laggard behind the contemporary civilization, erect and primitive in contrast with the problem which are grimly and relentlessly modern. It is the barbarian is above all the professional man, and more learned than ever before, but at the same time and more uncultured. Bahkan menurut Jacques Maritain, pemikir Katolik asal Perancis, menyatakan bahwa pendidikan yang terlalu cenderung ke arah spesialisasi sebenarnya melatih manusia untuk menjadi binatang, sebab binatang memang mempunyai kemahiran sangat khusus dalam satu bidang tertentu. Halaman 51. Menurut Profesor Wan Mohdnor, tradisi keilmuan dalam Islam tidak mengenal sifat spesialisasi buta. Seperti ini. Ilmuwan-ilmuwan Islam dulu dikenal luas memiliki penguasaan di berbagai bidang. Lebih jauh ia jelaskan, manusia berbudaya ilmu bukan sahaja untuk mengetahui ide dan prinsip penting zamannya seperti yang dikehendaki oleh Gasset, tetapi lebih utama lagi ialah prinsip penting dan gagasan utama dalam agamanya serta sejarah pemikirannya. Ini adalah karena pengetahuan dan pemahaman yang bermakna tentang hal-hal tersebut akan memperoleh individu sedemikian melaksanakan pemanduan ilmu sebenarnya yang akan mewujudkan kepaduan diri dan masyarakat. Inilah yang mahu dicapai oleh gerakan pengislaman ilmu. Halaman 51. Kadangkala konsep pendidikan integral atau universal ini dibentukkan dengan konsep profesionalisme di bidang tertentu. Padahal faktanya perguruan tinggi menggunakan nama universitas dan kegiatan belajar mengajar yang disebut dengan kuliah, bukan juz'iyah. Ini menunjukkan bahwa seharusnya universitas memang bertujuan mewujudkan manusia yang beradab, manusia yang kenal dirinya, kenal Tuhannya, kenal utusan Tuhan, dan memahami menjadikan seluruh aktivitas keilmuan dengan tujuan utama yaitu ibadah kepada Tuhan. Adapun aspek profesionalitas terkait dengan bidang keilmuan yang diwajibkan dimiliki oleh sebagian orang karena terkait dengan tegaknya masyarakat.
Ilmu-ilmu jenis ini biasanya disebut dengan istilah ilmu yang fardu kifayah. Untuk menjalankan misinya sebagai khalifatullah, manusia diwajibkan memiliki ilmu untuk menopang kehidupannya di dunia sebagai sarana untuk ibadah. Ma'rifatullah dan ibadah kepadanya adalah tujuan pokok kehidupan sehingga seluruh aktivitas keilmuan apapun jenisnya diarahkan untuk aktivitas tersebut. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Fakta sejarah. Konsep Islam tentang ilmu yang integral sudah pernah terbukti diaplikasikan dalam sejarah. Fakta-fakta perkembangan sejarah sains selama ratusan tahun di dunia Islam termasuk di barat yaitu Andalusia membuktikan bahwa untuk meraih perkembangan sains yang tinggi bisa diraih dengan konsepsi sains yang tidak sekular, yakni sains yang berbasis pada konsep tauhid. Seorang sejarawan Irlandia, Tim Wallace-Murphy, dalam bukunya What Islam Did for Us: Understanding Islam's Contribution to Western Civilization, menggambarkan kejayaan keilmuan Islam yang kemudian memberikan jasa besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern di Barat. Ia membuat perbandingan kehidupan peradaban Islam dan peradaban Barat di masa kejayaan Islam di Andalusia Spanyol. Menurut Wallace-Murphy, halaman 129, kehidupan bagi sebagian besar masyarakat Kristen Eropa adalah singkat, brutal, dan biadab dibandingkan dengan kehidupan yang canggih, terpelajar, dan rezim yang toleran di wilayah Muslim Spanyol. Kaum Kristen di Eropa, menurut Wallace-Murphy, mengenal ilmu pengetahuan bukanlah langsung dari warisan tradisi Yunani, tetapi melalui buku-buku berbahasa Arab yang ditulis oleh ilmuwan Muslim dan Yahudi. Mereka belajar dan menerjemahkan secara bebas pada pusat-pusat pembelajaran Islam di Spanyol, yang disebutnya sebagai the greatest cultural center in Europe. Ketika itu Barat menjadikan kampus-kampus di Spanyol sebagai model. Pada tahun 1263 berdirilah Oxford University dan tak lama sesudah itu berdiri pula Cambridge University. It was the well-known and respected college in Andalus that became models on which Oxford and Cambridge were based. Tulis Wallace-Murphy. Jadi kampus-kampus terkenal di Eropa seperti Oxford University dan Cambridge didirikan dengan mengambil model kampus-kampus terkenal dan hebat yang ada di Andalusia. Sejarawan Louis Cockran menjelaskan bahwa Edelard of Bath yang dijuluki sebagai the first English scientist berkeliling ke Syria dan Sisilia selama 7 tahun pada awal abad ke-12. Ia belajar bahasa Arab dan mendapatkan banyak sekali buku-buku para sarjana. Ia menerjemahkan Elements karya Euclides dan dengan demikian mengenalkan Eropa pada buku tentang geometri yang paling berpengaruh di sana. Buku ini menjadi standar pengajaran geometri selama 800 tahun kemudian. Edelard juga menerjemahkan buku tabel astronomi Zicci karya Al-Khwarizmi yang direvisi oleh Maslama Al-Madrizi of Madrid. Buku itu merupakan pengetahuan astronomi modern pada zamannya. Tim Wallace-Murphy 117. Salah satu penerjemah terkenal adalah Gerard of Ceremona yang menghabiskan waktunya selama hampir 50 tahun di Toledo dari sekitar tahun 1140 sampai kematiannya sekitar tahun 1187. Ia menerjemahkan sekitar 90 buku berbahasa Arab ke bahasa Latin. Separuh lebih mengenai matematika, astronomi, dan sains lainnya, sepertiga berkaitan dengan kedokteran, dan sisanya berkaitan dengan masalah filsafat dan logika. Semua cabang ilmu ini kemudian dikenal sebagai bagian integral dan fondasi apa yang dikenal sebagai intellectual renaissance di Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Karena itulah, kata Wallace-Murphy, Barat mempunyai utang yang sangat besar dan tak ternilai kepada kaum muslimin. Utang itu selamanya tidak akan pernah bisa dibayar. Ia mencatat, even the brief study of history revealed in the past demonstrates the European culture was immense and immeasurable. The wealth of the world Islam. Muslim scholar prophet and ancient the learning of ancient Greece, laid the foundation for modern science, medicine, astronomy, and navigation, and spared some of our greatest cultural achievements. If it were not for the inherent tolerance for the people of the book that was manifest within the Islamic world for over 15 centuries, it is highly doubtful that the Jewish people could have survived as racial and religious entry, and we would have lost their contribution to art, medicine, science, literature, and music, which are almost beyond measure. We in the west of the belt of the Muslim, where they can be never fully repaid. Tim Wallace-Murphy halaman 215. Berdasarkan kajiannya yang cukup serius terhadap sejarah hubungan Barat dan Islam, Wallace-Murphy mengajak Barat tidak memandang Islam dengan sebelah mata, sehingga menganggap kaum Muslim harus diajari dan didikte untuk menyelesaikan masalah mereka. Ia yakin kaum Muslim mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia melontarkan pertanyaan, can the world of Islam solve its own problems? Dan ia menjawab sendiri bahwa di masa lalu dunia Islam mampu menyelesaikan problemnya. Dan berkat prinsip-prinsip dasar keimanannya, maka Islam akan mampu mewujudkan kehidupan yang penuh toleransi terhadap agama dan budaya lain. Bahkan katanya, berkat terpelihara keyakinan dan keimanan yang tak tergoyahkan, siapa atau apa yang mampu menghentikan Islam? Lebih jauh dia katakan, sustained with their firm and unshakable faith and with the desire from freedom,
who or what can stop them? The religion of Islam has inspired so much in the past and the will triumph again in the fields where it has more experience than others, tolerance, creativity, and respect. Grant them the same respect that they have shown to us when they unconditionally share the fruits of their culture with us. Tim Wallace Murphy, halaman 217. Tantangan filsafat ilmu sekular. Pembahasan tentang filsafat ilmu dalam Islam akan bermanfaat jika pemahaman tentang kedudukannya, tujuan, dan sifat ilmu dalam Islam itu diterima. Filsafat ilmu barat yang sekular yang bertumbuh pada akal semata dan menolak wahyu sebagai sumber ilmu telah membawa bencana besar bagi umat manusia. Filsafat ilmu sekular inilah yang memicu kekacauan besar dalam dunia keilmuan dan kemanusiaan saat itu. Profesor Naqib Al-Atas mencatat, even to maintain that the greatest challenge that has surreptitiously arisen in our age is the challenge of knowledge. Indeed, not as again ignorance, but knowledge as confiscated and disseminated throughout the world of the Western civilization. Ilmu pengetahuan atau knowledge yang disebarkan Barat itu menurut Al-Attas pada hakikatnya telah menjadi problematik karena kehilangan tujuan yang benar dan lebih menimbulkan kekacauan atau chaos dalam kehidupan manusia ketimbang membawa perdamaian dan keadilan. Knowledge yang seolah-olah benar pada memproduksi kekacauan dan skeptisisme, confusion and skepticism, bahkan knowledge yang pertama kali dalam sejarah telah membawa kepada kekacauan dalam the three kingdom of nature, yaitu dunia binatang, tumbuhan, dan mineral. Menurut Al-Attas, bagi Barat kebenaran fundamental dari agama dipandang sekedar teoritis. Kebenaran absolut dinegasikan dan nilai-nilai relatif diterima. Tidak ada satu kepastian. Konsekuensinya adalah penegasian Tuhan dan akhirat dan menempatkan manusia sebagai satu-satunya yang berhak mengatur dunia. Manusia akhirnya dituhankan dan Tuhan pun dimanusiakan. Man is different and dehumanized. Menurut Jennifer M. Webb. Kritik-kritik Al-Attas terhadap karakteristik keilmuan Barat modern misalnya juga disampaikan saat konferensi internasional para filsuf pada Januari tahun 2000 di University of Hawaii. Konferensi ini diikuti oleh sekitar 160 cendekiawan dan dari 30 negara dan berlangsung selama 2 minggu. Tema yang dibahas ialah Technology and Cultural Value on the Edge of the Third Millennium. Dalam editorialnya terhadap buku kompilasi hasil konferensi itu, 3 ilmuwan terkenal yaitu Peter D. Herzog, Marietta Stepanians, dan Roger T. Ames mencatat bahwa paparan Al-Attas yang menyorot kesesuaian dan ketidaksesuaian antara tradisi Barat dan dalam sains dan teknologi dengan sistem epistemologi dan metafisika Islam merupakan paparan yang artikulatif, cermat, dan sistematis tentang basis revisi Islami terhadap tujuan dan premis-premis moral dalam sains dan teknologi. Itu dikatakan, in Islam and the challenge of modernity, divergence of worldview, Sheikh Muhammad Naqib Al-Attas specifically addressed the consonance and dissonance between Western tradition of technology and science and the epistemological and metaphysical system of Islam. In a comprehensive overview of Islam, though, as it bears on the conference theme of technology and human value, Al-Attas petitioned for the importance of conserving right to cultural difference. In particular, he determines that science and technology must be evaluated in terms of their moral valence and the extent to which their core practice and conceptual research are or are not, and compatible with Islamic perspective on the meaning of change, development, and progress. His easy and actually and measurably systematic exposition of the groundwork for a truly Islamic revision of the aim and moral premise of science and technology. Ketika itu, Al-Attas menyampaikan makalah bertajuk Islam and the Challenge of Modernity, Difference of Worldview. Al-Attas menguraikan konsep-konsep pokok dalam epistemologi dan metafisika Islam seperti konsep religion dan dalam Islam ad-din yang sumber tertingginya diambil dari Al-Quran. Ia juga menguraikan tentang konsep the truth yang tidak mengenal dikotomi atau subjektif dan objektif. Sebagaimana dalam tradisi filsafat Yunani, ia mengkritik konsep desakralisasi alam ilmuwan sekular yang melepaskan keterkaitan alam dengan segala unsur ketuhanan. Ia menekankan bahwa alam bukanlah entitas ketuhanan, tetapi merupakan bentuk yang memanifestasikan ketuhanan. Nature in itself is not a divine entity, but symbolic for the manifest the divine. Agama menentang desakralisasi jika desakralisasi diartikan sebagai pembuangan semua makna spiritual dan dalam pandangan terhadap alam, atau jika desakralisasi diartikan sebagai pembatasan terhadap metode pemahaman manusia terhadap metode ilmiah atau scientific method yang diajukan oleh filsafat dan sains sekular. Tentang konsep Tuhan, Al-Attas menggarisbawahi, God is not a myth, an image, a symbol that keeps change with the times. He is really itself,
behaves cognitive content, and one of the main points of divergence between true religion and secular philosophy and science is the way in which the sources and methods of knowledge are understood. Dalam uraiannya ini, Al-Atas banyak menjelaskan berbagai perbedaan fundamental antara konsep sekular barat dan Islam dalam berbagai persoalan. Dalam soal konsep kebahagiaan atau happiness, misalnya Al-Atas menjelaskan sikap Muslim yang menolak konsep Aristotelian tentang kebahagiaan yang hanya menyentuh aspek duniawi dan hingga kini diikuti oleh konsep modern. Ia menegaskan tentang pandangan worldview Islam yang tidak memisahkan aspek duniawi dan akhirat. Konsepsi modern tentang kebahagiaan menurut Al-Atas esensinya sama dengan konsepsi manusia di masa lalu. Di era paganisme, ia tegaskan, we do not agree with Aristotelian position that virtue and happiness relate only to this world. As for the modern conception of happiness is not much different in essence from the ones known and practiced in ancient times by pagan societies. Sedangkan konsep kebahagiaan dalam Islam atau sa'adah akan dialami dan disadari oleh orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah dan mengikuti bimbingannya. Puncak kebaikan dalam hidup adalah cinta kepada Allah. Lihat Peter D. Herzog, Mertes Pension. Secara khusus, Profesor Naqib Al-Atas mendefinisikan kebahagiaan atau sa'adah atau happiness sebagai berikut. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu bukan hanya merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan kepada diri hayawani sifat basyari, dan bukan pula dia suatu keadaan akal fikir insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam pikiran dan nadar akal di belaka. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu, yakni keadaan diri yang yakin akan hak ta'ala dan penunaian amalan yang dikerjakan oleh diri itu berdasarkan keyakinan itu dan menuruti titah batinnya. SMN Al-Atas, makna kebahagiaan dan pengalaman dalam Islam. Kritik-kritik terhadap sains barat sebagai pembawa bencana bagi umat manusia juga banyak dilakukan oleh ilmuwan lain. Salah satu yang cukup vokal dalam menyuarakan hal ini adalah Said Hussein Nasr yang mencatat, today more and more people are becoming aware that the application of modern science, a science we till until few decades ago we completely Western and which has no spirit on the undertray continents have caused directly or indirectly unpredicted environmental disaster, bringing about the real possibility of the total collapse of the natural order. Lihat Said Hussein Nasr, The Need for the Scare Science. Paparan Al-Atas tentang konsep filsafat ilmu dan metafisika Islam serta tantangan konsep barat modern menunjukkan bahwa memang konsep-konsep keilmuan yang dikembangkan peradaban barat sekular merupakan tantangan terbesar bagi kaum muslim saat ini. Karena itu tantangan Islam dan barat, Al-Atas dengan tegas menyatakan secara konseptual antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental sehingga akan menimbulkan konflik yang bersifat permanen, a permanent confrontation. Al-Atas menggambarkan pandangan alam atau worldview dan filsafat ilmu sekular barat sebagai berikut. The contemporary science has evolved and developed out of philosophy that since the earliest period affirmed the coming into being of things of each other. Everything existent is progression and development on a revelation of what lies in latency in eternal matter. They were seen from the perspective and independent and eternal universe, a self-movement system evolving according to its own laws. The denial of the reality and existence of God is already implied in his philosophy. Its methods are chiefly philosophic relationship, which tends to depend on reason alone without the aid of sense perception or experience. Secular rationalism, which while accepting reason tends to rely more on sense experience, and denies authority on intuition and reject revelation and religion as source of the knowledge. And philosophy empirics or logical empirics which base knowledge on observable facts, logical construction, and linguistic analysis. SMM Al-Atas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Filsafat ilmu sekular dan Islam. Setelah mengalami fase panjang zaman kegelapan yang disebut sebagai The Dark Age of Europe, peradaban barat modern kemudian mengembangkan worldview dan filsafat ilmu sekular yang menolak keberadaan dan kehadiran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu kebebasan manusia. Filsuf terkenal Jean-Paul Sartre 905-980 menyatakan bahwa sekalipun Tuhan itu ada, itu pun harus ditolak sebab ide tentang Tuhan mengganggu kebebasan mereka. Even if God existed, it will be as necessary to reject him, since of the idea of God negates our freedom. Karen Armstrong, History of God. Dalam dunia keilmuan, semangat menolak Tuhan itu sangat dominan. Di bidang politik tampil Machiavelli, buku Powerful Ideas Perspective on the God Society tahun 2002, terbitan The Carlyle Program, Australia yang menghimpun gagasan pemikir-pemikir besar dalam sejarah umat manusia memasukkan nama Nicole Machiavelli tahun 1469 sampai 1527 sebagai salah pemikir besar dalam politik.
Oleh para pemikir di Barat, kemudian karya Machiavelli The Prince dianggap memiliki nilai yang tinggi yang memiliki pengaruh besar dalam sosial politik umat manusia. Sebuah buku berjudul World Masterpiece yang diterbitkan oleh W. W. Norton and Company, New York tahun 1974 atau sebagai cetakan kelima, menempatkan karya Machiavelli ini sebagai salah satu karya besar dalam sejarah umat manusia yang muncul di zaman Renaissance. Perjalanan hidup Machiavelli sendiri cukup menyedihkan. Ia pernah ditahan dan disiksa. Ia dituduh melawan pemerintah Italia sekitar tahun 1495. Ia menulis The Prince pada umur 44 tahun dan baru dipublikasikan tahun 1532, 5 tahun setelah kematiannya. Machiavelli dianggap sebagai salah satu pemikir yang mengajak penguasa untuk berpikir praktis demi mempertahankan kekuasaannya dan melepaskan nilai-nilai moral yang justru dapat menjatuhkan kekuasaannya. Karena itu, banyak yang memberikan predikat sebagai amoral, yaitu tujuan utama dari suatu pemerintah adalah survival, yaitu mempertahankan kekuasaan. Politik semacam itu melampaui nilai-nilai moral keagamaan dengan membuang faktor baik dan buruk dalam kancah politik. Machiavelli membuat saran bahwa seorang penguasa boleh menggunakan cara apa saja untuk menyelamatkan negara. Penguasa-penguasa yang sukses, kata dia, selalu bertentangan dengan pertimbangan moral dan keagamaan. Maka kata Machiavelli lagi, jika situasi menjamin penguasa dapat melanggar perjanjian dengan negara lain dan melakukan kekejaman dan teror, ditulis dalam The Priest, it's necessary for a prince who wishes to maintain himself to learn how not to be good at the knowledge or not use it according to necessity of the case. Nah, yang terpenting dari pemikiran Machiavelli adalah ia telah mengangkat persoalan politik dari aspek moral dan ketuhanan.